Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Waktunya untuk Jumat berkah lagi ya. Nah ini tuh aku pertama mau masak nasi dulu. Karena hari ini itu mau bikin 20 porsi. Jadi aku masak 2 kilo dan ini aku masak nasinya 2 kali ya. Pertama segini dulu. Terus lanjut, ini aku mau cincang kasar 6 siung bawang putih. Ini tuh nggak langsung aku geprek dari awal karena tadi malam itu aku ngupas semuanya ya. Terus ini aku juga pakai bawang bombaynya ini 2, cukup ya untuk 20 porsi karena sausnya juga nggak banyak banget. Dan ini aku juga mau siapin sausnya untuk chicken katsunya. Ini ada semuanya ini 3,5 sendok ya. Ada saus sambal, saus tiram, saus kecap. Kalau saus tomatnya aku pakai sekitar 3 sendok makan. Terus ini aku juga masak sausnya itu pakai margarin. Aku pakai sekitar 5 sendok makan. Habis itu ini aku masukkan bawang putih yang udah dicincang tadi, bawang bombaynya semua, masak sampai harum ya, aromanya wangi gitu. Terus lanjut ini aku masukkan semua kecapnya. Jadi aku tuh sukanya kecapnya dijadikan satu dulu biar langsung sekalian gitu ya, nggak terlalu lama nungguin kalau harus ditakar satu persatu pas lagi masak kayak gini. Terus ini aku aduk-aduk rata lagi. Aku masukkan sekitar berapa ya, 550 ml air matang. Oh ya, aku tuh lupa masukin tomat ya. Jadi tadi tuh aku ngerebus 2 tomat. Aku ambil dagingnya aja, kulit sama bijinya tuh aku buang. Terus ini aku kasih bumbu seperti garam, gula, dan penyedap rasa. Terakhir ini aku kasih larutan maizena ya. Jadi 6 sendok makan dilarutin sama air secukupnya sampai sausnya itu mengental. Nah ini tuh aku ngeluarin ayam. Jadi aku keluarin dulu dari freezer. Tadi malam itu aku udah fillet tapi belum aku bumbuin. Jadi aku bikin sekitar 20 lebih ya. Aku potong-potong. Terus ini aku kasih bumbu marinasinya tuh bawang putih, garam, penyedap rasa, sama lada sedikit aja. Sebenarnya enak pakai bawang putih bubuk ya, tapi karena aku nggak ada jadi aku pakai bawang putih cincang gitu. Aku ratain semuanya. Nah ini udah selesai semuanya ya, jadi satu. Dan ini aku bikin adonan tepung keringnya. Aku pakai tepung terigu pro sedang ya. Ini sekitar 14 sendok makan karena untuk 20 porsian gitu. Ini aku takar pakai sendok aja karena timbangan aku itu lagi rusak. Terus lanjut ini aku kasih garam, penyedap rasa secukupnya, sama aku kasih bawang putih cincang lagi karena aku nggak ada bawang putih bubuk. Aku aduk-aduk rata. Terus ini aku juga siapkan pelapis telurnya. Di sini kalau pakai 3 aja cukup ya teman-teman, karena aku ada sisa juga, tinggal sedikit gitu kan telurnya. Tapi jaga-jaga aja biar gak bolak-balik. Aku langsung aja ini masukin 4 telur ya, sekitar seperempatan telur gitu ya. Terus ini aku juga siapin tepung panirnya. Kalau tepung panirnya ini aku beli 1 bungkus itu udah habis semua ya. Cuman aku juga lupa sih ya takarannya itu berapa ini tepung panirnya. Apakah seperempat apa setengah? Karena aku beli di Lijoan gitu, keburu kan, nggak beli yang di minimarket ya, kan ada takaran kayak ukurannya gitu. Terus ini aku lanjut untuk ayamnya. Ini tadi dimarinasi selama kurang lebih 15 menit kalau aku ya. Kalau lebih lama lagi juga makin bagus, makin kerasa ya, makin meresap bumbunya. Ini aku kasih baluran ke tepung kering dulu. Lanjut dimasukkan ke telurnya ya, lapisan telur. Kalau semisal mau semakin tebal ini bisa diulangi 2 kali. Cuman ini aku kalau diulangi 2 kali ini telurnya nanti bakalan kurang dan takaran tepungnya tuh juga kurang ya. Kalau 2 kali itu jadi 2 kali porsi buatnya bikinnya. Terus ini terakhir dibaluri sama tepung panir. Aku taruh di nampan itu aku ada nampan itu apa? Nampannya oven aku pakai karena aku nggak ada wadah nampan yang besar dan lebar gitu. Terus ini aku balur-balurin semuanya sambil aku tekan-tekan biar tepung panirnya itu bener-bener menutupi bagian ayamnya. Ini kalau didobelin nanti untuk balurnya ini hasilnya jadi kayak lebih tebel gitu ya teman-teman. Tapi karena sesuai yang aku bilang tadi dari awal, cukup 1 kali lapisan aja menurut aku sih ya, karena ini juga dagingnya lumayan tebel menurut aku dan ini juga lumayan besar. Jadi ya udahlah 1 kali lapisan aja menurut aku udah cukup. Terus ini aku tepung panirnya itu bener-bener aku tekan biar menutupi semua bagian ayamnya, dan ini nanti aku simpan di freezer ya selama kurang lebih 15 menit biar tepung panirnya ini, tepung semuanya lapisannya tuh bener-bener ngeset. Jadi kalau digoreng nanti gak banyak yang rontok gitu ya teman-teman. Ini juga bisa ya kalau mau dijadikan frozen food kayak gini.
terakhir dilumuri tepung panir, barulah disimpan di freezer. Jadinya sebanyak ini ya. Terus ini aku mau bikin acar ya. Ini aku pakai 5 sendok makan gula sekitar segitu, terus setengah sendok makan garam sama 5 sendok makan cuka, aku aduk-aduk. Habis itu aku masukin wortel. Ini tuh aku pakai wortel 3 ya, tapi ukurannya yang gak besar-besar, sedengan gitu, sama kol. Ini aku larutkan sama airnya tadi, aku masukkan di kulkas sampai dia layu. Cuman karena aku keburu waktu ya, jadi nanti tuh acarnya nggak sampai bener-bener layu gitu, masih agak mengeras sedikit, tapi untuk rasanya udah enak ya teman-teman, udah pas gitu. Dan ini lanjut, ini aku mau goreng chicken katsunya. Tadi tuh udah aku simpan di freezer selama 15 menit, langsung aku goreng kayak gini. Ini aku pakai panci besar ya, ukuran 32 apa 28 gitu ya, biar muat banyak sekalian gitu ya teman-teman, biar hemat gas juga dan juga hemat waktu ya, karena kalau pakai panci yang kecil nanti bakalan semakin lama waktunya. Terus ini aku bolak-balik, barulah sampai kuning kecoklatan, barulah aku angkat. Nah ini tuh kan ada yang kecil ya, yang kecil ini sebagai tambahan untuk chicken katsu yang ukurannya sedang gitu ya. Jadi aku tambahin potongan-potongan yang kecil kayak gini, biar semuanya itu sama rata untuk ayamnya ya teman-teman, chicken katsunya ini. Dan hasilnya seperti ini ya, aku mau coba potong, aku kasih tahu ke teman-teman. Ini bener-bener enak banget ya, teman-teman bisa cobain juga bikinnya. Ini juga sebenarnya bisa sih ya dimarinasi pakai saus tiram gitu, pakai susu juga. Cuman aku kali ini pakai takaran seperti yang aku pakai biasanya. Mungkin next time ya aku bakalan pakai marinasi kayak gitu. Terus ini juga aku sambil nunggu ayam katsunya itu mulai dingin, ini aku mau takar-takar nasinya. Jadi aku pakai 2 centong ya, 2 centong tuh munjung gitu ya teman-teman, itu cukup. Dan ini aku cupnya pakai yang ukuran 650 ml, isi 25 piece. Jadi ini tuh cupnya sama tutupnya tuh dijual terpisah ya teman-teman. Habis berapa ya? Mungkin di daerah setiap masing-masing tuh beda-beda ya teman-teman. Ini karena aku belinya tuh sambil beli yang lainnya, makanya aku ini agak lupa ya harganya. Terus ini aku juga masukin selada. Seladanya ini aku butuh 1,5 ya, sekitar 1,5 seladahan gitu. Kalau di tempat aku harganya 5.000, gak tahu di tempat teman-teman beda-beda ya. Karena kalau di pasar juga kadang dijual 7.000, 8.000. Ini karena aku belinya di Lijuan di dekat rumah, itu emang bener-bener harganya tuh agak miring gitu ya kadang ya, jadi aku beli di sana. Ini aku udah aku cuci bersih, udah aku keringin juga. Terus ini aku mau masukin ayamnya, bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh chicken katsunya itu benar-benar ukurannya tuh besar ya, dan ini full daging, gak ada tulang sama sekali. Untuk chicken katsu yang ukurannya kecil nanti bakalan aku tambahin sama chicken katsu sisanya ya. Jadi kan aku tadi tuh bikin 20 lebih, nah lebihannya itu aku tambahin ya teman-teman. Untuk chicken katsu yang ukurannya kecil gitu aku tambahin potong-potongannya. Terus ini aku juga masukin sausnya. Jadi ini tuh sausnya aku nggak full lumuri ke ayam chicken katsunya. Ayam udah chicken ya. Maksudnya ke chicken katsunya, biar nanti kalau ada yang nggak suka biar bisa dipinggirin gitu ya, karena kan nggak semua lidah orang itu kayak apa ya, kayak suka chicken katsu gitu loh teman-teman, apalagi sama sausnya kayak gini. Terus ini aku juga kasih taburan wijen biar semakin cantik aja. Terus ini acaranya juga aku masukin satu persatu ya. Sebenarnya aku mau bikin saus mayones sama saus tomat gitu atau saus sambal untuk tambahan acarnya gini, saus acarnya. Cuman ini tempatnya kayaknya nggak muat ya. Ya udahlah, ini sausnya pakai sausnya chicken katsu aja, nggak apa-apa, cukup ya. Ini tuh 20 porsi, yang 2 ada di bawah ya teman-teman, karena di meja ini nggak cukup. Dan ini lanjut, ini aku mau tutupin satu persatu. Alhamdulillah udah selesai semuanya ya. Ini tuh aku start dari jam setengah lima, cuman karena disambi-sambi sama ngerjain pekerjaan di rumah, kayak ngurus anak, habis itu cuci piring, bersih-bersih rumah sebentar, jadinya itu sekitar 3 jaman teman-teman, lumayan lama ya. Palingan kalau fokus buat bener-bener ngerjain masa ini, chicken katsu ini, ya palingan 1,5 sampai 2 jaman gitu ya, karena kan ini yang bikin harus dimarinasi dulu, habis itu disimpan di kulkas ya biar ngeset. Dan ini dia ya teman-teman, udah selesai semua, alhamdulillah. Oh ya, dan untuk ayamnya ini aku lupa jelasin ya teman-teman, aku tuh habis 2 kilo lebih ya untuk daging dadanya aja ya, ini tanpa tulang sama sekali. Dan makasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum.